Saya pernah sholat tarawih 11 rakaat di masjid kampung dengan 4-4-3. Sedangkan di sini banyak 2-2-2-3. 4-4-3 istilah ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan 4-4-3 batal. Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan sah. Begitu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya berjudul Fikih 4 Mazhab. Baik, ada yang bertanya yang 11 rakaat itu 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Ada beberapa hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu di situ disebutkan 4-4-3. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu 3 rakaat. Itu zahir hadis. Dalam mazhab Syafi'i, zahir hadis ini tidak dipahami 4 rakaat salam, tapi dipahami 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Itu yang dipahami dalam mazhab Syafi'i. Lalu kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Berarti 4-4. Lalu kemudian 3 rakaat salam 3. Jadi dalam mazhab Syafi'i memahami dalil ini adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat disebut 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat disebut 4. Baru kemudian 3. Karena memang di dalam mazhab ini 4 rakaat langsung salam itu tidak sah. Tetapi beda di dalam mazhab Hanafi, 4 rakaat salam itu tetap sah sebagaimana di dalam zahir hadis. Demikian pula di Tarjih Muhammadiyah itu 4 rakaat salam ya 4 rakaat salam dipahami sebagaimana zahir hadis. Sehingga kalau di Tarjih Muhammadiyah sholatnya ya 4 rakaat salam, bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dihitung 4. Tapi begitulah pemahaman para ulama beragam dalam masalah ini. Lalu bagaimana kalau sholatnya 2 rakaat salam 11 rakaat, boleh tidak? Boleh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, 2 rakaat salam, 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 lalu witirnya 1. Jadi kalau yang 4-4 witirnya 3. Kalau yang 2-2-2-2-2 witirnya 1. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Lah kalau witirnya 3 bagaimana? Itu hadis riwayat Imam Ahmad. 2-2-2-2-3. Di sini yang mana? Ya? 2-2 terus witirnya 2-1. Kok aneh? 3 ya. Kalau witir 2-1 tuh aneh. Witir kok 2 terus 1. Yang witir yang terakhir, yang 2 itu genep bukan witir. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan ghairu ma'kul, tidak masuk akal witir kok 2 terus 1. Kalau witir itu ya kalau 1 ya 1, kalau 3 ya 3. Kalau 5 ya 5, kalau 7 ya 7, kalau 9 ya 9. Karena witir yang pernah dilakukan oleh Nabi itu beliau pernah witir 1 rakaat salam, pernah witir 3 rakaat salam, pernah witir 5 rakaat salam, pernah witir 7 rakaat salam, sekali loh itu pernah witir 9 rakaat salam. Nah, teknisnya kalau 1 sama 3 tidak pakai tasyahud awal, tidak pakai tasyahud awal. 5 juga tidak. Tapi kalau 7 ada tasyahud awal di rakaat ke-6. Kalau 9 ada tasyahud awal di rakaat ke-8. Sudah ada yang pernah nyoba witir 9 gitu? Nyambung terus dari rakaat 1 sampai 9? Ya? Itu hadis Nabi, variasi witir Nabi. Variasi witirnya seperti itu. Saya biasanya kalau praktek ngimami ya paling banter 3. Belum pernah sampai 9 begitu. Kalau 9 itu rawan. Rawannya apa? Kalau ternyata nanti dapat 8 batal, ngulangnya banyak. Kalau 3 kan ngulangnya sedikit. Bayangkan sudah dapat 8 batal, ngulangnya 8 itu. Ya, tapi semua sunnah. Karena Nabi mencontohkan 1, 3, 5, 7. Nah yang 7 tasyahud awal di rakaat ke-6. Lalu 9 tasyahud awal di rakaat ke-7.
8. Itu diantara variasi witir Nabi. Payungan besok mau praktek begitu boleh. Ini ono apa-apa aku tanggung jawab. Ya karena masyarakat belum diberikan edukasi, itu bisa jadi nanti mengundang pro dan kontra. Ya, penting diberi penjelasan terlebih dahulu. Jadi tadi ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad 2 2 2 2 3. Berarti cengkiran pakainya itu. Kalau rekomendasi HPT merekomendasikan itu yang 443 atau 222221. Itu kalau rekomendasi HPT. Ya 22, tak hitung saya tidak keluian. 222221. Nah, ya HPT atau 443. Ya, rekomendasinya itu. Bukan yang 222223. Tapi sah tidak? Sah, hadisnya sahih. Karena HPT juga tidak kemudian membatasi itu. Kalau di HPT itu selama itu hadisnya sahih, itu boleh dipakai. Baik. Kalau tempat jenengan gimana, Pak? 443. Oh ya. Ya. 443. Baik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, rumah saya kan bersebelahan sama musola. Di musola saya yang itu waktu kemarin tarawihnya 4 rakaat 1 salam, tapi cuma di musola yang dekat rumah aja. Saya dengar hukumnya batal gitu ya, tapi belum jelas juga, mohon diluruskan. Terus apakah saya harus mencari musola berjamaah ke lain atau masih tidak apa-apa, masih di sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam fikih madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwasanya ini juga dalam madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Hanafi, hampir kesepakatan 4 madhab bahwasanya sholat tarawih adalah 20 rakaat. Kemudian cara melakukannya adalah 2-2-2. Bagaimana dengan yang melakukan 4 rakaat langsung? Dia menukil dari hadis hadis Siti Aisyah. Makanya ulama itu dengan keputusannya itu bukan main-main. Kenapa sholat malam kok lakukan 2 rakaat atau tidak 4-4? Padahal hadis Nabi ada mengatakan yusalli arba'an falatas ala an suhusnihinna wa tulihinna. Ada sholat malam, sholat witir 4 rakaat 4 rakaat. Boleh kalau Anda melakukan sholat witir langsung 11 rakaat, boleh 4 rakaat 4 rakaat, boleh. Akan tapi lihat, kalau Anda melakukan sholat witir 4 rakaat, kemudian 4 8 sama 3 menjadi 11, boleh 4 cuman dia lupa hadis satu lagi. Hadis Nabi sangat jelas, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2-2. Makanya ulama itu menggabungkan, kalau ada hadis yang mengatakan 8 rakaat atau 4 rakaat, bukan berarti langsung dilakukan 4, tetap digabungkan dengan hadis yang lain 2-2. Tapi kalau 4 rakaat dapat pahala dia. Cuman menunjukkan bahasanya ya itulah kesempitan ilmu. Wong Nabi sudah mengatakan sholatul lail itu adalah mutlak kepada sholat malam semuanya. Sholat sunnah hendaknya 2-2. Kalau dilakukan 8-8 ya sah, boleh. Cuman keutamaan di atas keutamaan kalau dia bisa melakukan 2-2. 2-2. Satu. Kemudian kedua, kami yakin itu orang ikut-ikutan saja, sebab kami tahu bahasanya di Kuningan semuanya adalah madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin dia pertama males, mau dia ikut-ikutan saja, berguru kepada guru yang tidak jelas. Wong tetangganya tarawihnya jelas kok dia, jadi ikut-ikutan. Tidak, bukan berarti langsung kita anggap dia musuh kita, enggak, kita tidak perlu anggap. Alhamdulillah dia masih mau sholat, kan begitu. Cuman kalau Anda pengen cari kesempurnaan, cari dong tempat yang lebih banyak lagi sempurna sholat Anda, sunnah-sunnah Anda. Kemudian setelah itu di luar tarawih, apakah saya masih sholat di tempat itu? Selagi kasusnya musola tersebut bukan orang yang akidahnya berbeda dengan akidah Anda, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, maka Anda tetap di situ. Muqaddimah Ramadan yang akan datang Anda akan berubah. Tapi kalau memang dasar akidahnya nggak bener,
yang biasa mengkafirkan anda, membid'ahkan anda, maka anda hendaknya hengkang, tinggalkan tempat tersebut supaya anda tidak ikut memakmurkan musola orang yang akidahnya beda dengan anda. Anda harus punya rambu-rambu, harus tegas. Kalau memang dia adalah sama dengan anda secara akidah, hanya dia ikut-ikutan, anda tetap bertahan di situ sambil mempersiapkan perubahan di tahun yang akan datang. Tapi kalau sudah terbukti akidahnya nggak benar, anda tinggalkan tempat tersebut agar anda tidak tergolong orang yang ikut meramaikan syiarnya akidah yang tidak benar. Seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang salat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Nah, sekarang pembahasan yang selanjutnya, kalau tidak dibatasi ya Rasulullah, nanti orang akan beda-beda. Minimal 22, kalau gitu saya 2 aja. Ya, boleh nggak? Boleh. 4 boleh nggak? Boleh. 6 juga boleh. Ya. Karena nggak ada batas maksimal, juga minimalnya 2, berarti boleh dong 2, gitu kan? Nah, bagaimana yang paling enak, yang standar, yang nyaman, yang kira-kira Nabi sering melakukannya? Dengan itu menjadi patokan amalan kita. Ya, masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Dengan 11 rakaat. Kita sekarang mau masuk pada intinya. Hadisnya banyak ini ya. Ini poinnya. Ada yang 11 rakaat dengan 1 witir. Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir. Ya. Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya, dengan 5 witir, masya Allah. Kita tuliskan beberapa yang populer saja. Yang 11 rakaat dengan 1 dan 3 witir. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi seringnya melakukan berapa rakaat? Yang sering dilakukan oleh beliau 11 rakaat. Bahkan ketika beliau melakukannya di rumah Aisyah, Aisyah sampai memberi kesaksian nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Ya. Nanti beliau sampai menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW di Ramadan atau di luar Ramadan melakukan salat malam selain dari 11 rakaat. Ya. Nanti kita lihat. Yang 11 rakaat dengan 1 witir. 1 witir. Jadi teknisnya 2, kemudian 2, kemudian plus 1 witirnya. 10 tarawihnya, 1 witirnya. Ini ada dari Nabi. Yang paling populer ada di Abu Daud, nomor hadis 1336. Ada juga di Al-Muwatta karya Imam Malik. Nanti sore saya bawakan Al-Muwatta untuk jadi contoh, insyaallah. Nomor hadis 258. Contoh. Ini yang 1. Jadi 10 salat tarawihnya, qiyamnya, kemudian 1 witirnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang misalnya 1 kali witir itu benar. Ada contoh nabinya. Ya. Dan itu kesaksian. Dari mana ini? Dari Aisyah juga. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan. Jadi ini contoh yang pertama. Ya. Saya pilih yang paling dekat dengan Rasulullah saja, yang paling tahu kepribadiannya. Ya. Jadi ada yang di dalam rumah, itu Aisyah. Nanti ada Maimunah juga menyampaikan hadis yang sama. Ya. Nanti ada Ibnu Abbas, orang luar rumah yang selalu mengikuti Nabi. Ya. Nanti ada Ibnu Umar, kesaksiannya rata-rata 11 rakaat. Kita lihat. Nanti ada Abdullah bin Mas'ud yang langsung sholat di belakang Nabi saat di masjid. Ya. 3 orang nanti, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, kemudian ada satu lagi, siapa namanya? Hudzaifah al-Yamani, kemudian Abdullah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Nanti salat di belakang Nabi saat berada di Masjid Nabawi. Kita akan lihat ya. Yang rumus kedua, 4 plus 3, 11 juga. 11 ya. Ini misalnya paling gampang di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Jadi 11 rakaat dengan 3 witir. 11 rakaat dengan 3 witir. Yang 3 witir ini dibagi rumusnya kepada 2 bagian, ya, pada 2 bagian. Bisa kita lakukan 4 kemudian 3. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malamnya 1, perhatikan, 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya.
Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau menunaikan 3 rakaat witir. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kadang 2 tutup dengan 3 ujungnya. Tutup dengan 3 ujungnya, ya. Jadi yang 3 witirnya ini bisa ditunaikan 2 sampai 8. Ini kan 8 ya. Lihat bedanya, kalau yang ini 10 plus 1, yang ini 8 plus 3. Ya. Di 8 plus 3 bisa 4 plus 3, bisa 2 plus 3. Jelas sampai sini? Nah. Saya ingin komentari sebentar. Ada seorang alim, alhamdulillah kita doakan beliau dalam kebaikan dan diberikan kelembutan hati dan diluaskan ilmunya supaya bisa memberikan pencerahan. Menyampaikan bahwa 11 rakaat ini bukan sholat tarawih, ini sholat witir. Pernah dengar pendapat itu? Ya. Ada yang menyampaikan ini bukan tarawih, bukan tahajud, tapi ini witir. Menurut saya pandangan ini kurang sempurna. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang sempurna, ya, kurang sempurna sebagai adab, ya. Ini kurang sempurna. Karena kalau kita gabungkan kitab-kitab itu, alasan utamanya apa? Karena ini ditempatkan di bab witir katanya, di Al-Bukhari, di bab witir. Itu tidak tepat. Ya. Al-Bukhari itu mengulang-ulang pembahasan, ditempatkan di bagai pembahasan yang berbeda. Pertama kali menempatkan beliau tentang 11 rakaat itu di kitab tahajud. Nomor hadis 1417, itu di Al-Bukhari. Di jilid pertama, nomor hadis 1417. Kitab tahajud namanya, bukan kitab witir. Kitab tahajud, pembahasan tentang tahajud. Bahkan diulang lagi di sifat sholat tarawih Nabi, ya. Di nomor hadis 2013, silahkan lihat. Ini 11 rakaat sholatnya. Ya. Kitab yang mana Ustaz? Terbitan Darul Hadis, warnanya merah, jilid kedua, halaman 62 sampai 63. Ya. Disebutkan langsung di situ, ya. Jadi ketika menempatkan di bab tahajud dengan sholat Ramadan, ini tandanya adalah bagian dari sholat yang rakaatnya ditunaikan oleh Nabi, termasuk qiyam Ramadan. Adapun kenapa diulang di bab witir, ini yang barangkali mesti selektif. Di bab witir ditempatkan kembali oleh Al-Bukhari, ingin menunjuk sifat witirnya Nabi yang 1 dengan 3 rakaat itu. Jadi bukan ingin mengatakan sholatnya 11 rakaat tahajud, bukan. Maksudnya Nabi kadang-kadang menunaikan witirnya dengan 1, kadang-kadang dengan menggunakan 3. Diulang lagi sebagai buktinya apa? Hadis ini dimuat kembali. Ya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi, rahmatullah. Kalau ada yang menyampaikan kemudian witirnya Nabi 11 rakaat, buktinya hadis ini, menurut saya pendapatnya kurang kuat. Silahkan pendapat kita hormati, tapi kita pegang